HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada satu hari ini Engkau memberkati kami, menyertai kami, membimbing, melindungi kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, berkatilah kami untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ajar dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Roma 8 ayat 12 hingga 14, ayat pembimbing ayat 14. Begini firman Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, apakah semua orang yang mengaku Kristen dapat disebut sebagai anak-anak Allah? Dalam Alkitab memang dinyatakan bahwa semua orang adalah ciptaan Allah. Namun manusia pernah terhilang, pernah dikuasai oleh dosa dan oleh perbudakan si iblis, membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu, konsekuensinya manusia itu diusir dan jauh dari Tuhan. Hidup berdasarkan keinginannya sendiri dan melakukan dosa, serta melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia perlu diselamatkan dari kuasa dosa, perlu diselamatkan dari perbudakan dosa. Maka Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia itu. Manusia atau setiap orang menjadi anak-anak Allah ketika diselamatkan dan diangkat menjadi anak Allah melalui hubungannya dengan Yesus Kristus dan dilahirkan kembali. Artinya hidup mengikuti karakter Kristus dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan hidup mengikuti karakter Kristus. Hidup mengikuti karakter Kristus bukan berdasarkan atas usaha dan kemampuan sendiri, melainkan hidup yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi, satu-satunya cara membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menunjukkan buah-buah Roh di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh membacanya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan nama Allah dimuliakan melalui cara hidup kita. Cara hidup yang telah berbuah berdasarkan buah-buah Roh itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika seseorang menyebut dirinya sebagai anak Allah, namun juga masih melakukan perbuatan daging, ia masih saja suka berbohong, tipu sana sini, menghalalkan segala cara untuk mengejar kesenangan pribadi dan melakukan kekerasan, serta masih menyimpan balas dendam dan sebagainya. Kehidupan yang seperti ini belum dapat disebut sebagai anak-anak Allah dan tidak dapat disebut sebagai anak-anak Allah yang membawa atau yang menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Dan perbuatan seperti ini tidaklah mungkin nama Allah dipermuliakan. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Allah adalah
ahli waris. Seorang ahli waris berhak untuk menerima segala janji-janji Allah, juga kemuliaan bersama Allah nantinya. Hak ini membuat status kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa dan berharga di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi anak-anak Allah? Sudahkah kita menunjukkan sikap dan perbuatan kita yang berbuahkan buah-buah roh dalam kehidupan kita? Dengan demikian, jika kita dapat melakukan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberi kepastian dan jaminan kepada kami untuk memiliki status sebagai anak-anak Allah. Jika kami mau hidup dituntun oleh Roh-Mu, dan Roh-Mu tinggal dalam kami untuk menggerakkan dan memampukan kami melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan kesalahan atau perbuatan yang bertentangan menurut kehendak-Mu, sehingga kami boleh dituntun kembali ke jalan yang benar seturut dengan jalan-jalan Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat Bapa, berkatilah kami sepanjang malam dan bangunkan kami di esok untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.